Ini adalah pagi Februari yang bersalju di Grand Chute, Wisconsin, di mana polisi sedang mengejar, dengar ini, sebuah skid steer Kurian. Polisi menyatakan pengejaran dimulai di Appleton setelah peralatan konstruksi yang terlihat di sini dilaporkan dicuri dari mall terdekat. Ketika seorang pria diduga melompat ke dalam kendaraan yang sedang menyala dan langsung melarikan diri. Kini, pengemudi berbahaya itu berbelok tajam ke kanan, membawa pengejaran berkecepatan rendah keluar jalan dan masuk ke lingkungan perumahan. Tersangka kembali membawa skid steer keluar dari jalan, kali ini menuju ke jalan utama, di mana seorang petugas lain mendekat. Tujuh 740, ini dia ke utara. Dah. Mas mau. Itu yang saya harapkan. 7.740. Kami kadang hanya melihat truk pengangkut sapi di sini. Talk to the highway department. 25 sedang datang. Mengikuti melintasi Northland, jadi dia sedang menuju ke arah Ryan sekarang. Dia berada di selokan di sisi selatan jalan. Secara ajaib, pengemudi berhasil masuk ke rel kereta api meski ada respons polisi besar. Kami bersama petugas lain berlomba mengejar tersangka. Dia terjebak. Ini sih adalah hal tergila yang pernah aku lakukan. Tidak, dia bergerak, Adam. Dia bergerak. Dia datang ke arah sini. Oh, turunkan dia, teman. Apa? Iya. Aku sudah bawa kendaraan penyelamat dan Ida. Ada yang bisa kubantu? Dia sudah selesai. Dia berhenti. Ini dia datang. Baik, bersiap. Akan masuk. Dia bergerak mundur ke jalur utara. Jika dia datang ke arah ini, Dia menuju utara dan sudah di jalur yang bagus, jadi sepertinya akan lanjut. apakah itu plowhead? Iya. Alright. 26, aku di atas Jack. Ada tumpukan di sini. Oke. Dia masih ke utara di sini, lalu akan mencoba berbelok lagi dan akhirnya terjebak. Ya, dia selesai. Wow, teman. 9206 pada Jack di truk. Aku rasa tadi aku melihat jendela terbuka. Dia akan berhasil jika kita biarkan dia ke Jack. Itu peluang terbaik kita. Bisa. Oh, come on.
40 ke 46. Kau dengar itu? Petugas terus mengawasi sebuah skid steer dan mengikutinya ke ladang terbuka, di mana pengejaran berkecepatan rendah ini akan segera berakhir. Dia benar-benar berhenti dan diam berdiri. Oh, bergerak lagi. Tidak, dia bergerak lagi. Benar, di 4963. Itu jalur lurus ke lapangan. Dia bergerak ke tenggara. Berhenti lagi. Hey Mike Lee. Aku merasa sudah berlari jauh, tapi ternyata hanya 3.500 langkah. Perangkatku selalu bilang, kamu berolahraga. Mau mencatatnya? Ya, Iya. ya Pak. Saya mengejar skid steer. Oke, kita akan berhenti. Seharusnya saya mengambil penutup saya. Akhirnya, kesabaran petugas membuahkan hasil ketika alat berat itu tampak mogok. Angkat tanganmu. Angkat tanganmu sekarang juga. Angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan. Negatif. Angkat tangan. Aku juga tidak punya. Seseorang ingin mampir. Tembakan silang mengarah ke kita. Bisakah seseorang membawakan itu kepada kita? Bisa kita bawa alat berat ke sini? Coba kita lihat. Dia kesulitan. Put your hands up! Put your hands in there! Do it now! Angkat tanganmu. Hey! Ya. Itu ada di sana. Oke. Keluar dari sini sekarang juga. Keluar. Get out! Ayo, ayo keluar. Polisi mengidentifikasi tersangka di sini sebagai Tyler Peschke, 37 tahun pria dengan riwayat kriminal panjang di negara ini, termasuk tuduhan pencurian dan narkoba menurut catatan online. Tyler dipaksa keluar dari alat berat dan diborgol. Mari kita mundur dan melihat saat petugas lain mendekati lokasi. Letakkan tanganmu di belakang. Alright, do you have any weapons on you? No. Alright, we're gonna pat you down real quick. I'm gonna secure the body. Anak baik. Alright, we're gonna pat you down. Aku akan mengamankan. Yes. Kamu baik-baik saja? Tidak, kepalaku sakit. Baiklah, kami akan membantumu ya. Alright, 1, 2, 3. Siapa namamu? Siapa namamu? Taylor. Taylor siapa? Pesky. Taylor Pesky. SUV dapat sampai ke sini.
Hey bro, tadi kamu bawa tas sebelum keluar. Sekarang tasnya di mana? Ada tas di atas, tepat di atas kepalamu, bro. Oh, dia tadi pegang kantong plastik kecil di tangannya. Polisi melaporkan menemukan sepotong kecil aluminium foil dengan sisa putih di dalam kabin skid steer, tapi mereka mengatakan jumlahnya tidak cukup untuk diuji. Oh, kita mungkin bisa bawa dia ke sini juga kan? Oh, maafkan aku. Hey bro, di mana? Kamu keluar sambil bawa plastik kecil di tanganmu. Bisa cari Tyler Peske di gedung? Kamu lagi pakai sesuatu, Tyler? Jujur saja, aku hanya ingin membantumu dapat pertolongan medis. Hey, Tyler, kamu sudah minum sesuatu. Kamu pakai obat-obatan. Iya, dia juga pegang plastik kecil di tangannya. Heroin? Bro, kami cuma mau bantu kamu. Apa mereka barusan memanggilku? Mereka tidak yakin apakah benar-benar ada yang jatuh. Dia sedang lewat dan mengira melihat seseorang. Baiklah, ayo kita bawa dia keluar dari sini. Kamu bisa berjalan, kamu bisa berjalan. Oke, ayo kita jalan. 77:34. Apakah ada yang lain? You want me to take him dinner? Kamu butuh sesuatu untuk diminum? Oke. Jadi kita bisa menyelesaikan ini. Aku ingin bicara serius, Tyler. Apakah kamu menelan sesuatu yang penting secara medis? Oke. Cocok. Should be too tight. Ya, dan dia punya luka di ibu jarinya. Baik, ya. Oke, silakan, masuklah. Bolehkah aku mengelap hidungku? Tidak, duduk saja di mobil. Just sit down. Ya. Polisi mengawal Taylor ke area lain, di mana petugas medis sudah menunggu untuk berbicara dengannya. Hey partner, hey siapa namamu? Taylor. Taylor? Ada apa hari ini Taylor? Taylor? Aku tidak tahu. Kamu harus bicara padaku. Aku sedang bicara. Oke, apa yang terjadi? Taylor? Kamu tidak tahu. Kamu tahu di mana sekarang, Taylor? Tidak. Kamu tahu hari apa sekarang? Tidak. Ya, Taylor, kamu tahu tanggal lahirmu? Dan apa nama belakangmu, Taylor? Peska. Bisakah kamu menghadap ke arahku? Apa nama belakangmu? Peska. Peska? Oke, bagaimana cara mengejanya? P-S-C-H-K-E. P. Oke, sekali lagi Taylor, dengarkan. Bisakah kamu mengeja nama belakangmu, Taylor? P-S-C-H-K-E. Taylor, saya akan mengukur tekanan darahmu. Apakah ada yang terasa sakit?
Iya, leher dan pergelangan tangan saya serta Apa? leher dan pergelangan tangan saya. Leher dan pergelangan tanganmu? Oke, Tyler, bisa lihat ke saya? Apa inisial tengahmu? J, seperti James? Pupil matanya mengecil. Tyler, apakah kamu memakai obat-obatan? Apakah kamu mengonsumsi sesuatu? Tyler, jujur saja kamu pakai sesuatu? 7.34. Oke, kamu tidak. Aku hanya ganja medis kok. Aku hanya perlu tahu, supaya bisa merawatmu, oke? Pokoknya begitu. Apa kamu minum atau pakai sesuatu? Tyler, hey, kamu harus bicara sama aku, bro. Bisa? Kamu bisa membahas itu. Kamu harus melihatku. Apa yang kamu ambil? Kamu bisa jujur, ini hanya untuk kita. Oke, aku berusaha menjaga kamu. Kamu harus bantu aku juga, oke? Taylor. Kamu bisa kasih dia sedikit. Taylor. Baik-baik saja. Kamu baik-baik saja? Ya, baik-baik saja. Taylor. Kamu harus bilang sama aku, apa kamu minum sesuatu? Jujur saja sama aku, oke? Biar aku bantu kamu. Apa kamu minum sesuatu? Iya, dia sudah. Dia punya luka kecil di ibu jari kiri. Tapi dia bilang lehernya sakit. Pergelangan tangannya sakit, hanya itu. Selanjutnya, petugas medis membawa Taylor ke ambulans, di mana salah satu petugas memberitahu apa yang terjadi. Jadi apakah Anda tahu persis saat kalian menariknya keluar, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah kalian benar-benar menariknya keluar? Kami harus memaksanya keluar. Dengan paksa? Oke. Baringkan dia ke tanah. Sempurna. Biar aku duduk bersamanya. Oke. Bisa kunci mobilku? Mau ikut naik atau aku saja yang naik? Oh, tidak masalah. Yang mana saja boleh. Apa itu? Benar kan? Jadi katakan padaku, apa kamu nyaman dengannya? Oke, kalau begitu aku akan mengikutinya. Oke. Iya, tolong kunci mobilku saja. Aku akan kunci mobil. Terima kasih. Ya. Berdasarkan surat penangkapan, Tyler diduga mengatakan kepada para medis saat di perjalanan ke rumah sakit bahwa dia pernah bekerja di pertanian. Dan, kutipannya, terlihat menyenangkan ketika dia ditanya tentang alat berat skid steer itu. Petugas lain memeriksa peralatan konstruksi yang nantinya dilaporkan pemiliknya tidak rusak dalam kejadian itu. Aku hanya ingin berfoto saat mengemudi. Aku merekam saat mereka mencoba memahami. Kamu di mana? Ayo nyetir kan? Apa jenis? Di mana itu, Logan? Dia yang paling mirip petani di antara kita. Hai, Adam. Taylor. Apa ini knop di kursi? Beberapa saat kemudian, salah satu petugas menuju ke rumah sakit, di mana kita bertemu lagi dengan Tyler. Bagaimana kabarnya? Baik, bagaimana dengan kalian? Baik. Sepertinya kalian tadi bersenang-senang ya. Ya, nggak tahu juga itu bisa dibilang menyenangkan atau enggak. Yang jelas itu menarik. Aku nggak yakin. Aku dipanggil. Mereka tiba-tiba dengar dia ditahan. Seperti di tengah lapangan. Dan aku nggak tahu kalau ada. Dia menekan sesuatu untuk hidrolik atau apa. Tapi mesin tetap menyala. Jadi aku juga masih merekam. Jadi lalu mereka berhasil menariknya. Aku pikir itu juga borgol kita. Mungkin pindahkan saja dan pasang borgol kita juga ya. Hai Taylor. Oke, kami akan melepas borgolmu dan menggantinya dengan borgol di ranjang. Kau tidak akan membuat masalah untuk kami kan? Tyler didakwa karena mengemudi dalam pengaruh alkohol sebagai pelanggar berulang untuk keempat kalinya, melarikan diri dan menghindar, melawan penangkapan, dan mengemudikan kendaraan tanpa izin pemiliknya. Catatan pengadilan menyebut dia mengaku tidak bersalah atas tuduhan, mengemudi dalam pengaruh alkohol dan melarikan diri,
sedangkan tuduhan lain dibatalkan. Dia dihukum 2 tahun penjara, 3 tahun pengawasan tambahan, pemasangan interlock di kendaraan, dan pencabutan SIM. Ya, mereka hanya ingin memastikan, saya tidak tahu. Itu adalah identifikasi secara lisan.